selamat datang di channel Air Mata Seorang Istri, tempat kita berbagi cerita kehidupan yang penuh makna. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena mungkin cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Aku tidak pernah menyangka, rumah yang dulu terasa hangat, perlahan bisa terasa begitu sunyi. Namaku Elina. Usia 27 tahun. Orang-orang bilang aku beruntung punya suami seperti Mas Jepri, pekerja keras, tidak pernah macam-macam, dan selalu pulang ke rumah. Tapi, entah kenapa, ada bagian dalam diriku yang terasa kosong. Mas, makan dulu ya. Aku sudah siapin dari tadi, kataku pelan dari dapur. Mas Jepri hanya mengangguk kecil tanpa menoleh. Iya, bentar ya. Ini tanggung, jawabnya sambil tetap fokus ke layar laptop. Aku mengangguk, meskipun dia tidak melihat. Aku sudah terbiasa. Dulu, waktu awal menikah, kami sering ngobrol sampai larut malam. Hal-hal sederhana saja. Tentang hari kami, mimpi-mimpi kecil, bahkan hal konyol yang bikin kami tertawa. Sekarang, kami lebih sering berada di ruangan yang sama, tapi seperti hidup di dunia masing-masing. Aku duduk di kursi makan, menunggu. Nasi di piringku sudah mulai dingin. Beberapa menit kemudian, aku mencoba lagi. Mas, nanti weekend kita jalan, yuk, tanyaku hati-hati. Mas Jepri menghela napas pelan. Weekend aku ada kerjaan tambahan, Lin. Lagi banyak target. Oh, ya sudah, jawabku singkat. Aku tersenyum kecil. Atau setidaknya, mencoba terlihat seperti tersenyum. Sejak itu, aku mulai lebih banyak diam. Bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena aku tidak tahu harus bicara dengan siapa. Hari itu, aku melihat ayah duduk di teras. Ayah mertua yang tinggal bersama kami sejak beberapa bulan terakhir. Beliau tidak banyak bicara, tapi kehadirannya entah kenapa terasa berbeda. Tenang. Belum tidur, Lina? Suara ayah pelan, tanpa menoleh. Aku sedikit terkejut. Belum, yah. Lagi nggak ngantuk. Ayah mengangguk pelan. Beberapa detik kami hanya diam. Tapi anehnya, diam itu tidak terasa canggung. Capek, ya? Tanya ayah tiba-tiba. Aku terdiam. Itu pertanyaan sederhana. Tapi entah kenapa, terasa langsung menyentuh sesuatu yang selama ini aku simpan. Aku tersenyum kecil. Biasa aja, yah. Ayah tidak langsung menjawab. Kalau capek, nggak apa-apa istirahat. Nggak semua harus ditahan sendiri. Aku menunduk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada yang benar-benar memperhatikan. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan perasaan yang berbeda. Mas Jepri sudah tertidur. Laptopnya masih menyala di sampingnya. Aku mematikannya pelan. Lalu aku duduk di pinggir tempat tidur. Menatapnya. Aku cuma pengen ditemenin. Mas, bisikku lirih. Tapi tentu saja, dia tidak mendengar. Dan sejak malam itu, aku mulai menyadari sesuatu. Bahwa di rumah ini, aku tidak benar-benar sendiri. Tapi, mungkin juga tidak berada di tempat yang seharusnya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku keesokan paginya. Aku berdiri di dapur, menatap air yang sedang mendidih lebih lama dari biasanya. Pikiranku seperti berjalan kemana-mana. Lina, airnya. Suara ayah dari belakang membuatku tersadar.
Aku cepat-cepat mematikan kompor. Iya, yah, maaf, kepikiran. Ayah hanya mengangguk pelan. Tidak banyak bertanya. Seperti biasa. Mas Jepri berangkat lebih pagi hari itu. Aku berangkat dulu ya, katanya sambil merapikan kemeja. Iya, Mas. Hati-hati, jawabku. Dia sempat menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. Jangan lupa makan. Aku mengangguk. Pintu tertutup. Dan rumah kembali sunyi. Aku mengira hari itu akan berjalan seperti biasa. Sepi, pelan, dan tanpa banyak percakapan. Tapi ternyata tidak. Ada waktu, tanya ayah dari ruang tamu. Aku sedikit terkejut. Ada, yah. Temenin ayah minum teh. Permintaan yang sederhana. Tapi entah kenapa, aku tidak menolak. Kami duduk berhadapan. Uap teh naik perlahan, mengisi jeda di antara kami. Ayah dulu juga sering sibuk, katanya tiba-tiba. Aku mengangkat wajah. Seperti Mas? Ayah tersenyum tipis. Lebih parah, mungkin. Aku diam, menunggu. Waktu itu, ayah pikir, selama ayah kerja keras, semuanya akan baik-baik saja. Aku menelan pelan. Kalimat itu terasa familiar. Terus, tanyaku lirih. Ayah menghela napas. Ibu Jepri sering diam. Sama seperti kamu sekarang. Aku langsung menunduk. Aku tidak menyangka. Ayah memperhatikan sejauh itu. Ayah baru sadar setelah semuanya berubah, lanjutnya pelan. Suasana jadi lebih berat. Bukan karena kata-katanya keras, tapi karena terlalu jujur. Aku mencoba tersenyum. Aku nggak apa-apa, yah. Ayah menatapku sebentar. Lina, suaranya tenang, tapi tegas. Orang yang bilang, nggak apa-apa, terus-menerus, biasanya justru yang paling capek. Dadaku terasa sesak. Aku tidak menjawab. Karena aku takut, kalau aku bicara, semuanya akan keluar. Sejak hari itu, aku mulai sering duduk bersama ayah. Bukan karena ada yang direncanakan. Semuanya terasa mengalir saja. Kadang di teras. Kadang di dapur. Kadang hanya diam di ruang tamu. Aneh ya. Dengan Mas Jepri, aku harus mencari waktu untuk bicara. Dengan ayah, aku tidak perlu mencari apa-apa. Lina, panggil ayah suatu sore. Iya, yah. Kamu itu kuat. Tapi jangan sampai kuat jadi alasan untuk terus sendirian. Aku terdiam. Kalimat itu terasa hangat. Tapi juga membuatku takut. Takut karena aku mulai nyaman. Dan kenyamanan itu datangnya dari tempat yang seharusnya tidak. Malamnya, Mas Jepri pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah menunggunya. Mas, kita bisa ngobrol sebentar? Tanyaku pelan. Dia terlihat lelah. Besok aja ya, Lin. Aku capek banget hari ini. Aku mengangguk. Lagi. Aku berdiri di ambang pintu kamar, melihatnya langsung tertidur tanpa sempat mengganti baju. Di luar, aku bisa mendengar suara ayah batu kecil di teras. Entah kenapa, langkah kakiku bergerak ke arah itu. Belum tidur, Lina, tanya ayah. Aku menggeleng. Kami kembali duduk berdampingan. Diam. Tapi tidak kosong. Dan disitulah,
aku mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya tentang kesepian, tapi tentang perasaan yang pelan-pelan berubah arah. Aku menatap ke depan, mencoba menenangkan diri. Ayah, suaraku hampir tak terdengar. Kalau seseorang merasa nyaman di tempat yang salah, itu salahnya siapa? Ayah tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata pelan, "Bukan salah siapa-siapa. Tapi itu tanda kamu harus hati-hati." Aku menutup mata. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut. Takut bukan karena sesuatu yang sudah terjadi, tapi karena aku mulai menunggu momen seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan perasaan sesederhana menunggu bisa terasa seberat ini. Menunggu suara langkah di teras. Menunggu percakapan singkat yang entah kenapa terasa berarti. Menunggu seseorang yang bukan seharusnya menjadi tempatku pulang. Malam itu, aku tidak langsung keluar kamar. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap Mas Jepri yang sudah terlelap. Harusnya aku cukup di sini, bisikku pada diri sendiri. Tapi hatiku seperti tidak mau diam. Aku berdiri, lalu duduk lagi. Menghela napas panjang. Aku cuma butuh ngobrol, itu saja, gumamku, mencoba membenarkan langkahku sendiri. Namun semakin aku mencoba menjelaskan, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Akhirnya aku tetap keluar. Langkahku pelan, hampir ragu di setiap pijakan. Dan seperti yang kuduga, ayah masih di sana. "Kok belum tidur?" tanyanya tanpa menoleh. Aku duduk di kursi sebelahnya. "Belum ngantuk." Jawaban yang sama. Alasan yang sama. Tapi malam itu, rasanya berbeda. Kami tidak langsung bicara. Hanya suara angin malam dan detak jam yang terdengar. "Ayah," aku membuka suara lebih dulu. "Kalau sesuatu terasa salah, tapi juga terasa menenangkan, harus gimana?" Ayah diam cukup lama. Aku bisa melihat tangannya saling menggenggam, seperti sedang menahan sesuatu. "Lina," katanya akhirnya, "nggak semua yang terasa hangat berarti boleh didekati." Aku menunduk. Kalimat itu seperti menarikku kembali ke kenyataan. Tapi, aku capek, yah, suaraku melemah. Aku cuma pengen didengar. Ayah menoleh pelan. Tatapannya tidak berubah, tetap tenang, tapi kali ini ada sesuatu yang lebih dalam. "Kamu berhak didengar," katanya. "Tapi bukan dengan cara yang bikin kamu kehilangan arah." Dadaku terasa penuh. Untuk beberapa detik, kami hanya saling diam. Lalu tanpa sadar, aku berkata, "Kalau aku lebih nyaman cerita ke ayah daripada ke Mas, itu salah, ya?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Pertanyaan yang sejak lama aku tahan. Ayah menarik napas panjang. "Yang salah, bukan perasaan kamu," jawabnya pelan. "Tapi kalau kamu biarkan perasaan itu tumbuh di tempat yang keliru." Aku menutup mata. Ada rasa lega, tapi juga rasa takut yang lebih besar dari sebelumnya. Aku berdiri perlahan. "Aku harus masuk, yah." Ayah mengangguk. Tidak menahan. Tidak juga menyuruh. Seperti selalu, memberi ruang tanpa memaksa. Langkahku terasa lebih berat saat kembali ke kamar. Aku menatap Mas Jepri. Masih sama, tertidur, lelah, jauh, meskipun dekat. Aku duduk di sampingnya. "Mas," bisikku pelan,
Kamu tahu nggak, aku hampir kehilangan arah. Tidak ada jawaban. Hanya napasnya yang teratur. Malam itu aku tidak tidur. Aku memikirkan semuanya. Tentang kesepian. Tentang kenyamanan yang salah arah. Tentang batas yang hampir saja kulupakan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya takut pada perasaanku. Aku juga mulai mempertanyakan, kenapa semua ini bisa terjadi? Pagi harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mas Jepri tidak langsung berangkat kerja. Dia duduk di meja makan lebih lama dari biasanya. "Lin," panggilnya. Aku menoleh, sedikit terkejut. "Iya, Mas?" Dia terlihat ragu. "Kamu, akhir-akhir ini beda." Jantungku berdegup lebih cepat. "Aku lihat kamu sering sama ayah," lanjutnya. Aku terdiam. Bukan karena aku tidak punya jawaban, tapi karena aku tidak tahu harus mulai dari mana. "Aku cuma ngobrol aja, Mas," jawabku pelan. Mas Jepri mengangguk, tapi ekspresinya sulit dibaca. "Aku tahu aku sibuk," katanya. "Tapi, aku nggak mau kamu merasa sendirian." Aku menatapnya. Kalimat itu datang terlambat, tapi tetap berarti. Aku menarik napas dalam. "Mas, kita bisa ngobrol nanti malam?" Dia mengangguk. "Iya, kita ngobrol." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada harapan kecil yang muncul. Tapi bersamaan dengan itu, ada satu hal yang aku sadari. Bahwa rahasia ini tidak akan bisa terus disimpan. Dan cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Malam itu datang lebih cepat dari yang aku kira. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Bukan menunggu seseorang datang, tapi menunggu keberanian dalam diriku sendiri. Tanganku dingin. Pikiranku penuh. Mas Jepri akhirnya duduk di depanku. "Jadi, kamu mau ngobrol apa, Lin?" tanyanya pelan. Tidak seperti biasanya. Kali ini, dia benar-benar menatapku. Aku menarik napas panjang. "Mas, aku ngerasa sendiri," kataku jujur. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa ditahan. Mas Jepri terdiam. Aku melanjutkan, meskipun suaraku mulai bergetar. "Aku tahu Mas kerja keras, aku tahu Mas capek. Tapi, aku juga capek, Mas. Capek nahan semuanya sendiri." Ruangan itu terasa sunyi. Tidak ada yang memotong. Tidak ada yang menghindar. Aku jadi sering cerita ke ayah, lanjutku pelan. Mas Jepri menunduk. Aku bisa melihat tangannya saling menggenggam erat. "Awalnya cuma ngobrol biasa," kataku cepat. "Tapi lama-lama, aku ngerasa nyaman. Dan itu yang bikin aku takut." Aku menahan napas. Ini bagian yang paling sulit. "Aku nggak mau kehilangan arah, Mas," bisikku. Makanya aku pilih jujur sekarang. Mataku mulai panas. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena aku tidak ingin menyembunyikan apapun lagi. Mas Jepri mengangkat wajahnya. Ada sesuatu di matanya yang jarang aku lihat. Bukan marah, bukan kecewa, tapi sadar. "Aku yang salah, ya?" katanya pelan. Aku langsung menggeleng. "Bukan cuma Mas," jawabku. "Aku juga hampir salah langkah." Dia menghela napas panjang.
Aku kira, selama aku ada di rumah, itu cukup, katanya. Ternyata, aku nggak benar-benar hadir. Aku diam. Karena itulah yang selama ini aku rasakan. Beberapa saat kami hanya saling menatap. Tidak ada yang sempurna di antara kami. Tapi untuk pertama kalinya, kami benar-benar saling melihat. Aku mau coba berubah, Lin, kata Mas Jepri akhirnya. Bukan janji besar, tapi pelan-pelan. Aku mengangguk. Itu sudah cukup, Mas. Saat itulah, langkah pelan terdengar dari arah teras. Ayah. Entah sejak kapan beliau berdiri di sana. Ayah, panggilku pelan. Beliau mendekat, lalu duduk tidak jauh dari kami. Suasana langsung terasa berbeda. Lebih tenang, tapi juga lebih jujur. Ayah minta maaf, katanya tiba-tiba. Aku dan Mas Jepri sama-sama terkejut. Maaf karena, mungkin tanpa sadar, ayah jadi tempat yang salah untuk kamu bersandar, Lina. Aku langsung menggeleng. Bukan salah ayah. Ayah tersenyum tipis. Yang penting, kita semua sadar sebelum terlambat. Mas Jepri menatap ayah. Ayah. Terima kasih sudah jaga Lina selama ini. Ayah hanya mengangguk pelan. Sekarang, giliran kamu yang benar-benar hadir. Aku menunduk. Air mataku jatuh, tapi kali ini terasa ringan. Bukan karena sedih, tapi karena semuanya akhirnya jelas. Malam itu tidak menyelesaikan semua masalah. Tidak juga langsung membuat semuanya sempurna. Tapi malam itu, kami memilih untuk tidak lagi lari dari kenyataan. Beberapa hari kemudian, suasana rumah mulai berubah. Tidak drastis, tapi terasa. Lin, hari ini aku pulang lebih cepat, kata Mas Jepri suatu sore. Aku tersenyum kecil. Iya, Mas. Jalan sebentar, yuk, tambahnya. Aku menatapnya, sedikit terkejut. Lalu mengangguk. Di teras, ayah duduk seperti biasa. Kami keluar sebentar, yah, kataku. Ayah mengangguk. Hati-hati di jalan. Sederhana, tapi cukup. Saat aku berjalan keluar bersama Mas Jepri, aku sadar satu hal. Kenyamanan yang dulu terasa salah arah, sekarang mulai kembali ke tempat yang seharusnya. Dan aku belajar sesuatu dari semua ini. Bahwa kesepian bisa datang bahkan di tempat yang ramai. Bahwa didengar adalah kebutuhan, bukan kelemahan. Dan bahwa batas harus dijaga, bahkan oleh hati yang paling lelah. Aku Elina. Dan ini bukan tentang rahasia gelap. Ini tentang bagaimana aku hampir kehilangan arah. Dan akhirnya memilih untuk kembali. Kadang, hidup memang membawa kita ke situasi yang tidak kita inginkan. Tapi selalu ada pilihan untuk tetap berada di jalan yang benar. Kalau kamu ada di posisi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.